Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan membahas tentang persamaan linier. Kesamaan adalah suatu kalimat matematika yang tidak memiliki variabel dengan tanda hubung sama dengan. Misal, 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini disebut kesamaan di matematika. Lalu ada yang disebut dengan persamaan. Ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan ini. Bedanya apa? Kalau persamaan itu adalah suatu kalimat matematika yang memiliki variabel dengan tanda sama dengan, sehingga memerlukan penyelesaian khusus untuk mencari nilai variabel tersebut. Misal, 2x dikurang 5 sama dengan 9. Nah, kalau ini kan sudah jelas ya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini kan 2 tambah 3 kan 5. 5 sama dengan 5. Ini disebut dengan kesamaan. Kalau ini belum. Jadi ada 2x dikurang 5 sama dengan 9. Tergantung x-nya dulu berapa gitu kan. Kalau x-nya 1, 2 kali 1, 2 dikurang 5. 2 dikurang 5 kan bukan 9, sehingga menjadi pernyataan yang salah. Sedangkan kalau angkanya kita ganti dengan 7, misalkan 2 kali 7, 14. 14 dikurang 5, 9. Maka sama. Nah, ini yang disebut dengan persamaan. Jadi ada variabelnya. Ya, lalu persamaan itu disebut juga sebagai kalimat terbuka yang mengandung hubungan atau relasi sama dengan. Nah, kalimat terbuka tuh tadi maksudnya ya. Jadi X ini bisa benar kalau nilainya 7. Tapi kalau X-nya kita ganti dengan angka lain, maka pernyataan ini menjadi pernyataan yang salah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Lalu pada pembahasan kita terkait persamaan linier, nah ini adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 atau berderajat 1. Contoh, bentuk umumnya nih AX ditambah B. Nah, variabelnya ini kan, variabelnya X. Nah, X-nya itu berpangkat 1 atau berderajat 1. Gitu. Kemudian kita pelajari di sini A dan B anggota himpunan bilangan real. Kita sudah bahas bilangan real ya. Jadi, bilangan real A-nya boleh bilangan-bilangan yang termasuk ke dalam bilangan real. Gitu. Kemudian A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Coba aja kalau A-nya jadi 0, 0 kali X kan 0. Sehingga B-nya, nah ini tidak ada variabelnya, maka ini tidak menjadi persamaan linier gitu maksudnya ya. Jadi A-nya jelas tidak boleh 0. Kemudian A itu disebutnya apa? Koefisien. Koefisien dari X ini ya. Kalau AP ya berarti A-nya koefisien dari P gitu. Nah, A ini adalah koefisien dari X. Kemudian X di sini adalah variabelnya dan B di sini adalah konstanta atau angka ya. Contoh, 4x tambah 8 sama dengan 0. Berarti konstantanya berapa? 8. Kemudian koefisien X-nya berapa? 4 kan gitu ya. Variabelnya ya ini X. Nah, ini 4x ditambah 8 itu akan bernilai benar kalau X-nya berapa? Kalau X-nya negatif 2. Karena 4 kali negatif 2, negatif 8 tambah 8, 0 gitu ya. Sedangkan kalau diganti dengan angka yang lain, misalkan dengan 0, 4 kali 0, 0 tambah 8, ya 8. Jadi salah gitu ya. Itu lebih memperjelas yang tadi, yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Maksudnya itu. Jadi belum tentu benar atau salahnya. Nah, kemudian misalkan nih ada lagi 6x dikurang 18 sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? Kalau dia harus bernilai benar. Kalau bernilai benar berarti x-nya harus 3. 6 kali 3 kan 18 ya. 18 kurang 18, 0. Oke, paham ya? Selanjutnya kita pelajari terkait sifat-sifat persamaan linier. Yang pertama, nilai persamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurang bilangan yang sama. Oke, jadi kalau ditambah di dua ruasnya ataupun dikurangi dengan angka yang sama itu tidak akan berubah. Yang kedua, kedua ruas dikalikan atau dibagi bilangan yang sama. Jadi kalau dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama di dua ruas itu tidak akan merubah. Ya. Nah, yang harus diingat, ini kan kita sekarang berbicara tentang persamaan. Di pertemuan 1, kita sempat singgung pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan itu dikali atau dibagi dengan bilangan positif, dia tetap sama. Tapi kalau dikali dan dibagi dengan atau dibagi dengan bilangan negatif, nah maka dia tanda pertidaksamaannya berubah. Oke, silakan dipelajari kembali tuh perbedaannya. Karena ini berbicara persamaan,
mau dikali positif ataupun negatif hasilnya sama. Ya, kalau kedua ruasnya ya diperlakukan sama. Intinya kedua ruas diperlakukan sama maka hasilnya tetap sama. Berikutnya, suatu persamaan jika dipindahkan ruas, maka yang pertama penjumlahan berubah menjadi pengurangan dan sebaliknya. Atau kadang kalau saya menggunakan tanda, jadi kalau tandanya positif berubah jadi negatif, negatif jadi positif. Terserahlah, lebih mudah dipahaminya yang mana. Kemudian perkalian berubah menjadi pembagian dan sebaliknya. Oke. Nah, ini ada dua sifat yang dibahas di sini. Ini akan dicontohkan bagaimana kalau menggunakan sifat yang pertama, bagaimana kalau menggunakan sifat yang kedua. Dan selanjutnya nanti untuk pembahasan latihan soal kita akan menggunakan sifat yang kedua ini. Baik, contoh. 1/3x ditambah 3 sama dengan 12. Nah, kan ingat tadi, kedua ruas boleh ditambah atau dikurang dengan angka yang sama sehingga persamaannya tetap sama. Nah, kira-kira kalau kita mau menghilangkan angka 3, karena kan kita mau menghitung nilai X-nya berapa ya? Sehingga angka 3 ini perlu kita hilangkan. Kalau 3 ini mau kita hilangkan berarti harus diapakan? Maka harus dikurang dengan 3. Nah, kedua ruas kita kurang dengan 3. Jadi seperti ini, 1/3x ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 12 dikurang 3. Nah, ini yang dimaksud tadi ya. Jadi, kalau di dua-duanya kedua ruas dikurangi dengan angka yang sama, maka hasilnya tetap sama. Kita hitung. 3 dikurang 3 kan 0. Kemudian 12 dikurang 3, 9. Gitu ya. Oke. Cara yang kedua, ini sebetulnya sama dari sini, tapi kita menggunakan bahasanya pindah ruas. Jadi, lihat. Ini kan 1/3x ditambah 3. Ini penjumlahan. Kalau dia pindah ke sini berarti jadi pengurangan. Makanya di sini 12 dikurang 3. Oke. Sebetulnya sama aja. Tapi kalau dalam penulisan kan jadi lebih sederhana yang ini. Makanya nanti kita akan fokus pakai cara yang ini. Baik, kalau kita hitung ini 1/3x. 3 dikurang 3 tadi 0 ya. 12 dikurang 3 berarti 9. Sehingga 1/3x sama dengan 9. Ini juga sama kan? 1/3x sama dengan 9. Kan gitu. Jelas ya? Kemudian, ingat tadi boleh dikali atau dibagi dengan angka yang sama kedua ruas, maka hasilnya juga akan sama. Gimana caranya? Ini biar jadi X. Gitu. Maka kedua ruas kita kalikan dengan 3. Oke, 1/3 dikali 3, nanti kan jadi X ya. Kemudian 9 dikali 3. Nah, kedua ruas kita perlakukan sama, yaitu dikali 3. Oke. Nah, gimana kalau di sini? Di cara kedua. Ingat tadi, ini kan 1/3 X itu artinya 1/3 dikali X. Ya, atau kita fokus ke angka 3-nya karena kebetulan atasnya 1 ya. Kalau atasnya 1 kita fokus ke bawah aja. Kecuali kalau atasnya 2 dan yang lainnya baru tuh ada caranya tersendiri. Ini 3 kalikan dengan 9. Ya. 3 kan ini pembagi ya. Ingat tadi, bagi jadi kali, kali jadi bagi. Karena ini pembagi, berarti pindah ke sini, maka dia jadi kali. Sehingga X sama dengan 9 kali 3. Sama aja kan? Ini kan kalau kita hitung kan, X sama dengan 9 kali 3. 9 kali 3 itu 27. Ini juga sama, X sama dengan 27. Oke? Nah, ini yang dimaksudkan sifat yang tadi ya. Kedua sifat yang tadi, kita akan contohkan satu lagi. Selebihnya nanti kita akan menggunakan cara yang kedua ini ya. Kalau pindah ruas, penjumlahan jadi pengurangan sebaliknya, perkalian jadi pembagian sebaliknya. Oke. Contoh, 4x dikurang 7 sama dengan 2x tambah 9. Berarti, kalau kita mau memperlakukan sama di kedua ruas, kita pertama bisa menghilangkan negatif 7 dulu. Boleh aja menghilangkan 9 juga, nggak ada masalah. Di sini kita hilangkan yang negatif 7. Kalau kita hilangkan negatif 7, berarti harus diapakan? Maka harus ditambah 7 sehingga kedua ruas kita tambah 7. Di sini 4x dikurang 7 tambah 7, di sini 2x tambah 9 tambah 7. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita hitung ini kan 4x sama dengan 2x ditambah 16. Kalau kita mau nyari x, langkah pertama kita hilangkan dulu yang 2x ini. Ya nggak? Nah, sehingga kedua ruas kita kurangkan dengan 2x. Jadi 4x dikurang 2x sama dengan 2x dikurang 2x ditambah 16. Sehingga 4x dikurang 2x itu 2x, gitu kan. Kemudian ini 2x kurang 2x-nya 0, ditambah 16 berarti tinggal 16 saja. Nah, di sini kita lakukan
perlakukan sama, yaitu kedua ruas dikurangi dengan 2X. Nah, kalau pakai cara 2, langkahnya lihat. Ini kan 2X, penjumlahan ya. Ini positif tandanya, atau penjumlahan. Kalau kita pindahkan berarti jadi kurang. Tuh lihat, 4X dikurang 2X. Nah, 9-nya kan tetap di situ, sedangkan yang pindah tuh negatif 7. Ya, pengurangan nih, pindah berarti jadi penjumlahan. Sehingga 4X dikurang 2X sama dengan 9 ditambah 7. Nah, ini adalah langkah ini. Kedua langkah ini jadi lebih sederhana dengan menggunakan cara yang kedua ini. Kalau kita hitung kan ini 4X dikurang 2X berarti 2X. 9 tambah 7, 16. Sama. Ya. Baik, berikutnya. Gimana caranya ini menjadi X? Ya, kalau di cara yang pertama berarti kita bisa kedua ruas kita kalikan dengan 1/2. Atau sebetulnya boleh juga dibagi dengan 2. Kedua ruas dibagi dengan 2. Kan boleh ya? Sama hasilnya gitu. Jadi boleh dikali dengan 1/2, boleh dibagi dengan 2. Hasilnya akan sama. Ya, kalau kita hitung nih 2X kali 1/2 berarti X. 16 kali 1/2 berarti 8. Nah ini, kalau di cara kedua, 2X sama dengan 16. Berarti 2-nya kita pindah ruaskan. Ingat, 2X itu operasinya perkalian. Kalau kali pindah ruas maka jadi bagi. Sehingga X sama dengan 16 dibagi 2. Nah, maka hasilnya 8. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, jelas lebih sederhana cara yang kedua. Maka di penjelasan-penjelasan selanjutnya, kita akan fokus menggunakan cara yang kedua. Bagi teman-teman yang memang lebih senang menggunakan cara yang pertama, silahkan gunakan cara tersebut. Nanti tinggal dibandingkan saja jawabannya. Ya, kalau sama kemungkinan betul atau dicek apakah yang saya jelaskan ini yang keliru gitu ya. Oke. Sekarang kita akan fokus ke cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear berarti mencari harga. Harga tuh di matematika nilai maksudnya ya. Mencari nilai yang memenuhi untuk pengganti variabel pada persamaan linear yang bersangkutan. Sama sebenarnya kayak tadi, tinggal ditentukan X-nya berapa gitu. Kalau soalnya dengan menggunakan variabel X. Contoh nih, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 4 sama dengan X ditambah 7. Oke, berarti kita jawab pakai cara yang kedua ya. Ini X-nya berarti kita pindahkan, berarti 2X dikurang X. Kemudian ini 4 kita pindahkan, berarti 7 dikurang. Afwan, berarti 7 dikurang 4. Nah, 2X dikurangi X itu kan X. 7 dikurang 4, 3. Berarti X-nya itu 3. Oke, ini tampilkan 2 kali. Nggak apa-apa lah, tidak mengganggu esensinya. Oke. Nah, himpunannya berarti 3. Maksudnya apa sih? Ini X-nya kalau kita ubah jadi 3 akan bernilai benar. Coba, 2 kali 3, 6. 6 tambah 4, 10. Yang ini, 3 ditambah 7, 10. Gitu maksudnya ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3. Yang B. Kita coba jawab yang B. 2X dikurang 1/5 sama dengan X ditambah 1/2. Nah, ini kan pembagi. Ini juga pembagi. Kalau kita pindah ruaskan, ini yang 5 kita pindah ruaskan ke sini. Yang 2 kita pindah ruaskan ke sini. Berarti berubah menjadi perkalian. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. 2 dikali 2X dikurang 1. Yang ini pindah ke sini kan? Yang ini pindah ke sini. 5 dikali X ditambah 1. Paham ya? Selanjutnya tinggal kita kalikan. 2 kali 2X berarti 4X. Nah, kalikan juga ke sini. 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Kemudian 5 kali X, 5X, 5 kali 1 berarti 5. Gitu ya. Nah, pindahkan yang sejenis. Jadi yang ada X-nya pindahkan. Misalkan kalau mau dipindahkan ke kiri berarti pindahkan ke kiri. Angka dengan angka. 5X pindah ke sini berarti kan jadi kurang. 4X dikurang 5X. Nah, ini negatif 2 pindah berarti jadi positif 2. Jadi 4X dikurang 5X sama dengan 5 ditambah 2. Nah, 4X dikurang 5X berapa? Negatif X gitu ya. 5 tambah 2, 7. Yang ditanya itu X, bukan negatif X. Sehingga ini negatif 1 sebetulnya. Pindahkan ke sana. Ya, berarti kan 7 dibagi negatif 1. Yaitu X-nya negatif 7. Nah, sebetulnya boleh saja, ini kan X-nya selalu dipindah ke kiri ya. Padahal boleh saja yang misalkan 4X-nya yang dipindah. Jadi jangan 5X-nya. Jadi kalau 4X-nya yang dipindah jadi seperti ini. Lihat.
Ini kan negatif 2 ya, di sini dia nggak pindah, berarti yang kita pindahkan yang 5. 5 pindah ke sini berarti dikurang, negatif 2 dikurang 5. 4x pindah ke sini berarti dikurang, sehingga 5x dikurang 4x. 5x dikurang 4x itu kan x ya. Jadi negatif 2 dikurang 5 negatif 7. Jadi langsung maksudnya. Oke. Jadi kalau paham, boleh saja seperti ini. Bahkan boleh saja teman-teman nulisnya 5x dikurang 4x, tapi dia posisinya di kiri, yang ini ditulis di kanan. Sama saja. Ya. Silakan dipelajari saja. Nah, mau kita buktikan, kalau mau dibuktikan substitusikan aja ke sini. Ya, jadi ini kan negatif 7 tambah 1 berarti negatif 6 bagi 2 negatif 3 ya. Nah, coba 2 kali negatif 7 berarti negatif 14 dikurang 1 negatif 15 dibagi 5 negatif 3. Nah, itu maksudnya. Oke, jadi ruas kiri dan ruas kanannya bernilai sama. Oke. Kita lanjutkan ke latihan soal. Di situ sudah disiapkan ada 2 latihan soal. Yang pertama, pertanyaannya sama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan linier berikut. Oke. Yang pertama di sini ada 2x dikurang 3 sama dengan 3x dikurang 7. Oke. Kalau kita langsung jawab, nah ini kan karena yang lebih besarnya di sini, ini dipindahkan 2x dikurang 3x dikurang 2x. Nih 2x-nya pindah berarti jadi pengurangan, ya. Nah, itulah tadi kenapa saya bilang kalau saya biasanya menggunakan tanda. Jadi dia positif berubah jadi negatif, negatif jadi positif. Karena kalau penjumlahan dan pengurangan biasanya kelirunya di sini, ini kan pengurangan. 2x pindah jadi penjumlahan, padahal bukan seperti itu. Karena ini kalau kita pindahkan pakai sifat komutatif, ini kan negatif 3 ditambah 2x, gitu kan? Ya, silakan dipelajari lebih lanjut. Jadi negatif 3 ini pindah berarti ditambah 7, kemudian 3x ini pindah berarti dikurang 2x. Sehingga 3x dikurang 2x kan x, langsung maksudnya. Negatif 3 tambah 7 berarti 4, maka x-nya 4. Nah, kalau teman-teman pindahkan ini, 3x pindah ke sini berarti 2x dikurang 3x, itu kan negatif ya, negatif x. Kemudian negatif 7 ditambah 3 negatif 4. Sama aja sebetulnya, cuman ada satu tahapan yaitu negatif x sama dengan negatif 4, x-nya sama dengan 4, ujung-ujungnya ke sini. Jadi himpunannya 4. Kalau mau dibuktikan silahkan buktikan sendiri ya. Substitusikan angkanya ke sini, kemudian buktikan hasilnya ruas kiri dan ruas kanan sama atau tidak. Tadi sudah dicontohkan, jadi di soal-soal berikutnya silahkan coba sendiri. Kita lanjut ke bagian B. 5 ditambah 3 dikali 2 dikurangi X ditambah 2 sama dengan 2 kali X dikurang 3. Oke, ini berarti harus kita kalikan. 3 kali 2 berarti 6, sehingga 5 ditambah 6. Kemudian ini kalikan juga. 3 kali negatif X berarti negatif 3X. Ditambah 2, kemudian ini 2 kali X, 2X. 2 kali negatif 3, negatif 6. Oke. Nah, ini negatif 3X kita pindah ke sana. Ya, kalau dipindah ke sini kan negatif ya. Jadi pokoknya terserah deh, mau dipindah ke kiri, mau dipindah ke kanan, terserah. Yang jelas, X gabungkan dengan X, angka gabungkan dengan angka. Nah, di sini saya pindahkan negatif 3X ke sini. Berarti kan jadi 5X ya. Nah, artinya yang negatif 6 harus kita pindahkan ke sini. Jadi 5 ditambah 6, 11. Tambah 6, 17. Tambah 2, 19. Jadi seperti ini, 19 sama dengan 5X. Maka X sama dengan, ini kan kali ya, 5X itu 5 kali X. Berarti X-nya sama dengan 19 per 5. Oke. Boleh aja nulisnya X-nya yang di sini, 19 per 5-nya di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya 19 per 5. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman pahami, 19 dibagi 5, ini kan penyebutnya 19. Maaf, kebalik. Pembilangnya 19, penyebutnya 5. Kalau pembilangnya lebih besar, itu biasanya bisa kita ubah menjadi pecahan campuran namanya. Jadi 19 dibagi 5, itu kan 3 ya. Nah, sisanya berapa? Kan 3 itu dapat dari 15 ya. 15 dibagi 5 kan 3, sisanya kan 4. Nah, maka 19 dibagi 5 itu hasilnya 3, ini sisanya 4 dibagi 5. Oke, 5 itu penyebutnya. Oke, jadi bisa ditulis 19 per 5, bisa juga ditulis 34 per 5. Atau bisa diubah juga jadi desimal, silahkan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya yang C ya. 8X dikurang 3 sama dengan 4 kali X tambah 1 ditambah 5. Oke. Ini harus kita kalikan dulu. Jadi 4 kali X, 4X, 4 kali 1, 4. Jadi kita tulis 8X dikurang 3 sama dengan 4X ditambah 4 ditambah 5. Nah, karena ini yang besarnya yang di sini, boleh ini pindahin ke sini aja. Jadi 8X dikurang 4X gitu ya.
maka 4x, kemudian 4 tambah 5, 9, ditambah dengan 3, 12. Sehingga x-nya sama dengan 3. Dari mana? 12 dibagi 4. Oke. Kita lanjut ke bagian kedua, nomor 2A. Nah, sekarang 3x per 5 dikurang 2 sama dengan x per 3. Nah, ini caranya banyak. Kalau mau ikuti yang dijelaskan di sini, silahkan saja. X per 3-nya kita pindahkan ke sini. Karena ini ada X, ini ada X ya. Jadi kita gabungkan. Negatif 2-nya pindah ke ruas kanan, berarti jadi positif 2 gitu ya. 3x per 5 dikurang x per 3 sama dengan 2. Nah, ini karena ini pecahan, berarti kita harus menggunakan konsep pecahan. Ini kan kalau pecahan tuh penjumlahan dan pengurangan tuh penyebutnya harus sama, sedangkan di sini belum sama. Maka cari dulu KPK dari 5 dan 13. Dapatlah 15. Cara ngitungnya gini. 15 dibagi 5, 3 kan? 3 dikali 3x berarti 9x, simpan di sini. 15 dibagi 3, 5, 5 kali x, 5x gitu ya. Nah, khusus kalau misalkan penyebutnya ini kan 5 kali 3 sebetulnya ya, 15-nya. Nah, maka boleh dikali silang. 3 kalikan 3x, simpan di sini. 5 kalikan dengan x, simpan di sini. Gitu ya. Tapi ini khusus kalau penyebutnya 5 dikali 3. Kalau beda, ya beda lagi perlakuannya. Oke. 9x dikurang 5x berarti berapa? 4x. Nah, ini kan pembagi ya. Kalau kita pindahkan ke sini kan dia jadi kali. Jadi 15 kalikan aja dengan 2. 15 kali 2 kan 30. Ini tadi 4x. Sehingga 4x sama dengan 30. Kalau ditanya x-nya, berarti ini kita pindahkan. Sehingga 30 per 4. Kalau diperkecil, jadi 15 per 2. Kalau diubah jadi pecahan campuran, jadi 7, 1 per 2. Oke. Pembuktiannya silahkan dilakukan sendiri. Berikutnya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Maksudnya ini ditulis 71 per 2, tapi boleh aja teman-teman menulis 15 per 2 ya. Kalau soalnya misalkan PG gitu ya, diberikan soal PG, ya disesuaikan. Yang ada jawabannya bentuk ini atau bentuk ini. Kita lanjut ke bagian 2B. X per 3 ditambah 3X per 4 sama dengan X tambah 2. Oke, ini untuk memudahkan hitungan. Pokoknya kalau udah di tahap ini nih, caranya banyak. Silakan kalau punya cara sendiri yang lebih cepat, silakan gunakan cara tersebut. Ini kan ada X, jangan dulu dipindah ke sini. Hitung dulu aja yang ini nih. Ini kan penjumlahan pecahan ya. Sama kayak tadi ini harus sama. Ini kan 3 sama 4 berarti KPK-nya 12. 12 kebetulan dapat dari 3 kali 4. Maka bisa kita kali kayak tadi. 4 kali X, 4X. 3 kali 3X, 9X. Jadi seperti ini. 4X tambah 9X per 12 sama dengan X tambah 2. Atau boleh juga 12 bagi 3, 4. 4 kali X, 4X. 12 bagi 4, 3, 3 kali 3X, 9X. Terserah teman-teman bisanya yang mana. Ini pembagi. Berarti kita kalikan ke sini. Sehingga 4X ditambah 9X itu kan 13X. 12 kali X tambah 2. Kalau bisa langsung. 12 kali X berarti kan 12X. 12 kali 2 berarti 24. Sehingga seperti ini. Kalau 12X-nya kita pindah ke sini kan jadi kurang ya. 13X dikurang 12X berarti X. Maka X-nya 24. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya 24. Yang terakhir, 2C. 3 per 5X dikurang 1 per 2X sama dengan 2X dikurang 3 per 4. Yang harus teman-teman pahami, ini kan tadi ditulis gini ya. X per 3 ditambah 3X per 4. Enaknya memang dibuat dalam bentuk seperti ini. Tapi boleh saja teman-teman ini X per 3 itu ditulis 1 per 3X. Jadi kayak gini nih, X-nya di tengah. Yang ini berarti 3 per 4X gitu ya. Nah, tapi memang di soal ini lebih mudah kalau X-nya kita tulis di sini. Ini X-nya kita tulis di atas gitu ya. Jadi 3X per 5 dikurang X per 2 sama dengan 2X dikurang 3 per 4. Ini sama saja. Oke. Kecuali kalau X-nya ada di bawah. Nah, itu beda makna. Baik, fokus lagi ke sini. Ini 5 dengan 2 berarti kebetulan nih semuanya dikali ya. Ini kan KPK-nya 10 ya. Nah, boleh 2 kali 3X berarti 6X, 5 kali X 5X berarti 6X dikurang 5X per 10. Oke, sama dengan 2X dikurang 3 per 4. Nah, ini bisa kita kalikan ke sini. 10 kalikan dengan 2X dikurang 3, 4 kita kalikan dengan X. Karena ini kalau kita hitungkan 6X dikurang 5X kan X. Berarti 4X gitu. 4X sama dengan 10 kali 2X 20, 10 kali negatif 3, negatif 30. Ini langsung ya, nggak ditulis kayak gini dulu.
Jadi kalau makin ke sini harus sudah makin terbiasa perhitungannya. Nah sekarang, ini berarti kan 4X. Kalau pindah ke sini berarti kan jadi 20X dikurang 4X ya. Ini negatif 30-nya pindah ke sini. Tapi saya tulisnya gini. 16X sama dengan 30. Pahami deh caranya ya. Kalau masih belum paham, pokoknya silakan pindah-pindahkan sesuai cara yang teman-teman pahami. X-nya berarti 30 per 16, kalau diperkecil berarti 15 per 8. Kalau diubah jadi pecahan campuran, 15 dibagi 8 itu kan 1 ya. Sisanya 7, ya kan? Jadi 1 7 per 8. Maka himpunan penyelesaiannya 1 7 per 8. Atau boleh juga ditulis yang ini, 15 per 8. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.